warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wani Anggoro Ratri dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Pendidikan Matematika. Di video ini saya akan melaporkan penelitian kualitatif. Judulnya Investigasi Gaya Belajar Terhadap Pembelajaran Matematika pada Siswa Kelas 11 SMA Islam PB Sudirman II Bekasi dan hubungannya terhadap hasil belajar serta pandemi COVID-19. Yang akan saya bahas itu ada 7 bab, ada 7 sub yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berpikir, hipotesis, dan metode penelitian. Oke, sebelum kita mulai, kita juga harus kasih semangat buat diri kita. When everything's around you feel so heavy, show them how strong you really are. Ini dikutip dari One Piece. Oke, kita masuk ke sub yang pertama, itu ada latar belakang. Nah, di latar belakang ini saya membagi sekitar 4 poin. Yang pertama saya akan mengutip dari Undang-Undang Dasar. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada bab 1 pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian pada poin kedua, ini isu ya, masuknya juga ke isu. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah, khususnya dalam bidang pendidikan. Sayangnya usaha ini masih dirasa belum cukup. Kita tahu perkembangan yang dilakukan pemerintah itu memang maju progresnya. Misalkan dulu tuh sebelum kita masuk ke kurikulum 13, kita itu menggunakan sistem KTSP 2006 gitu. Nah, saat di 2013 kita itu setiap siswa dituntut untuk mencari tahu sendiri, karena kalau misalnya dia nyari tahu sendiri, pasti mereka lebih ngerti, apalagi pengertian itu sesuai sama pengertian dirinya sendiri gitu. Jadi emang pada kurikulum 2013 siswa ini dituntut untuk menjadi siswa yang lebih aktif dan mandiri. Sayangnya masih ada beberapa siswa yang belum bisa memanfaatkan pendidikan ini kurang benar. Masih ada yang belum tahu gaya belajar mereka itu seperti apa sih. Mereka masih kebingungan belajar, khususnya pada bidang matematika. Mereka nggak tahu sebenarnya caranya dia belajar itu seperti apa. Gitu. Kemudian selanjutnya pada poin ketiga, di sini kan judulnya saya mau ngebahas tentang gaya belajar ya. Nah, menurut Dave Porter, dalam bukunya membagi 3 aspek gaya belajar. Gaya belajar visual, itu gaya belajar dengan apa yang dilihat. Auditorial, gaya belajar dengan apa yang dia dengar. Kemudian yang ketiga, kinestetik, gaya belajar dengan apa yang dipraktikkan. Apabila siswa mampu mengenali fokus dalam hal ini, gaya belajar siswa, maka akan mampu mengatur informasi agar pas dengan otaknya. Jadi gaya belajar ini biar kamu biar sinkron sama apa yang kamu kerjain. Misalkan gini, kalau misalkan kamu nggak tahu gaya belajar kamu, pasti pas ujian kamu bakal bingung. Misalkan belajar matematika, aku harus ngapain di matematika? Yang ada kamu malah stres mikirin gimana cara belajarnya, tapi kamu nggak belajar sama sekali, karena kamu cuma mikirin doang gimana ya caranya. Kemudian pada poin yang terakhir itu dengan kita mengetahui gaya belajarnya siswa itu nggak bakal bingung lagi belajar. Misalkan dia itu sebelumnya dia nggak tahu nih gaya belajarnya dia seperti apa, kemudian setelah dia tahu gaya belajar seperti apa, oh ternyata gaya belajar saya itu auditorial, saya bisa belajar kalau misalnya saya mendengarkan gitu. Atau saya bisa nih belajar matematika kalau saya buat rangkum rumusan gitu. Nah, kalau misalnya kita bisa memaksimalkan gaya belajar itu, pasti kayak kita tuh bakal meningkatkan hasil gaya belajar kita juga gitu loh. Bakal meningkatkan hasil belajar kita gitu.
Kemudian di sub yang kedua itu identifikasi masalah ya. Jadi identifikasi masalah ini terkait apa yang udah ada, masalah atau problem yang udah ada di dalam latar belakang isu-isu tadi. Nah, yang pertama itu ada perbedaan gaya belajar. Nah, kan tadi saya pengen ya hasil belajar dan saat pandemi COVID ini. Jadi, kalau misalkan nih selama COVID ini itu ada teman-teman yang belum tahu atau mungkin udah tahu nih gaya belajar aku kalau di sekolah tuh biasanya melihat visual. Tapi kalau di rumah aku bingung gitu. Terus pas di rumah dia itu lebih bisa belajarnya itu dengan membuat rangkuman. Nah itu udah pasti beda dong dari visual ke kinestetik gitu. Atau mungkin ada yang aku bisa ngerangkum waktu di sekolah, bikin rangkuman, setiap guru aku ngomong pasti aku bikin rangkuman gitu. Tapi yang pas di rumah aku bisa belajar itu misalkan dengan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan sama guru, diulang lagi, terus dikerjain lagi. Nah itu sebenarnya sama-sama kinestetik, cuman dia beda cara dia kinestetiknya itu dia beda. Yang satu ngerangkum, yang satu ngerjain soal, tapi dia sama-sama bergerak gitu. Tangannya kan sama-sama bergerak gitu. Makanya kenapa dinamanya kinestetik. Kemudian mengenal diri. Nah, tadi kalau misalkan kita nggak kenal nih gaya belajar kita, itu tuh kita kayak menyia-nyiakan pendidikan yang udah dikasih sama orang tua kita, terus menyia-nyiakan ilmu yang udah dikasih sama guru kita. Itu kan jadi sayang kalau misalnya kita nggak bisa memaksimalkan pendidikan itu dengan baik, apalagi ilmu pengetahuan itu sekarang sangat dibutuhkan. Kemudian tes, bagaimana hasil tes? Nah hasil tes saat di rumah. Jadi kalau misalnya ada perbedaan nilai waktu kalian belajar sekolah dan nilai belajar di rumah, apalagi ditambah lagi gaya belajarnya juga berubah, itu bisa dianalisis ya. Kenapa nih alasannya dia berubah? Gitu. Berubahnya naik apa turun? Perubahannya signifikan atau enggak? Gitu. Kemudian selanjutnya itu perubahan. Nah, pernah nggak sih kamu ngalamin perubahan gaya belajar? Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jujur saya sendiri waktu SMP itu belajarnya harus buat rangkuman ya. Tapi saya nggak tahu emang iya ya, karena menurut saya bisa aja ganti-ganti gitu. Karena di situ juga saya masih bingung sebenarnya tipe gaya belajar saya itu seperti apa gitu. Cuman ada waktu saya itu harus bikin rangkuman, juga saya ada waktu kalau saya itu harus ngeliat guru saya gitu. Jadi saya karena saya masih kebingungan karena nggak tahu gaya belajar saya seperti apa. Jadi masih pindah-pindah gitu, masih labil. Kemudian persiapan. Nah, persiapan kamu selama daring itu kamu beneran belajar atau enggak? Kemudian kamu emang niat untuk mencari ilmu atau enggak meskipun kamu cuma di rumah. Selanjutnya, sub yang ketiga itu ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini ada pada masalah sebelumnya ya. Yang pertama itu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan saat pandemi dan sebelum pandemi. Ini maksudnya perbedaan gaya belajar. Sejauh apa mereka mengenali diri sendiri, khususnya gaya belajar mereka. Kemudian progres belajar seperti apa yang mereka lakukan selama belajar daring. Mengetahui perbedaan hasil belajar siswa selama dan sebelum pandemi. Selama dan sebelum pandemi itu maksudnya, selama kamu belajar di rumah, sebelum itu saat kamu belajar sekolah. Kemudian sub yang keempat itu manfaat penelitian. Di sini manfaatnya ada dua. Yang pertama manfaat teoritis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan kontribusi bagi perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan dunia pendidikan. Yang kedua manfaat praktik. Yang pertama yang A bagi siswa sebagai masukan agar siswa dapat mengoptimalkan gaya belajar yang dimiliki sehingga dapat belajar dengan baik agar hasil yang didapatkan dapat memuaskan dirinya sendiri. Kemudian yang B bagi guru sebagai saran dan masukan supaya dapat menyesuaikan gaya mengajarnya sesuai dengan kebutuhan siswa agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang C bagi sekolah sebagai bahan pertimbangan bagi sekolah dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. D bagi peneliti
sebagai bekal menjadi pendidik di masa mendatang, menambah pengetahuan dan pengalaman. Kita masuk ke sub yang selanjutnya, itu ada kerangka berpikir. Oke, kerangka berpikir itu untuk mengetahui dan memahami faktor yang bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik, merupakan hal yang sangat penting bagi guru dan sekolah. Karena dengan adanya mengetahui hal tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana cara supaya kita bisa meningkatkan hasil belajar dan pemahaman terhadap peserta didik. Kemudian mengetahui intensitas belajar yang dilakukan oleh peserta merupakan hal yang sangat diperlukan, di mana hal tersebut menjadi tolak ukur seberapa banyak peserta didik mereview materi yang telah ditransfer oleh pendidik. Kemudian, jika peserta didik memiliki intensitas belajar rendah, terutama pada pelajaran matematika, maka pendidik akan sulit untuk mengerjakan materi yang lebih sulit karena peserta didik kurang mereview materi yang sebelumnya, di mana pelajaran matematika merupakan pelajaran yang bertingkat di dalam tingkat kesulitannya. Kemudian kita masuk ke sub yang ke-6, ada hipotesis. Sebenarnya hipotesis ini untuk penelitian kuantitatif, tapi ini hipotesis awal, jadi sebelum masuk, kalau misalkan saya ibaratnya kesimpulan mungkin ya, apa sih yang saya dapatkan dari penelitian ini. Nah, yang pengen saya dapatkan dari penelitian ini adalah mengetahui ragam gaya belajar siswa selama di rumah, kemudian perubahan belajarnya, kemudian hasil belajarnya selama belajar di rumah. Gitu. Kemudian kita masuk ke sub yang ke-7, itu ada metode penelitian. Nah, di awal tadi saya udah bilang kalau misalnya laporan ini merupakan laporan kualitatif. Jadi, pasti metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif ya. Gitu. Nah, jenis deskriptif deskriptif, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya. Semoga video ini mudah dimengerti teman-teman, terus bisa jadi referensi teman-teman kalau misalkan emang mau tahu gaya belajarnya apa. Di internet itu ada kalau mau ngetes gaya belajar. Yang pertama pokoknya kamu mengenali potensi diri kamu dulu, baru kamu bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian paling pertama banget nih ya, manfaatkan dunia pendidikan dengan baik. Kemudian ini ada quotes, masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Nah, siapin dari sekarang. Kalau misalnya kamu nggak tahu gaya belajar kamu apa, cepat-cepat cari tahu kamu itu sebenarnya orangnya seperti apa. Gitu. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa Gmail saya di uninanggorora@gmail.com atau bisa ke Instagram saya aiweo111_. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.